Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Anissa Nikenoraya, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua bagaimana cara meningkatkan sikap toleransi kita dan kepedulian sosial terhadap sesama. Toleransi merupakan salah satu hal yang saat ini sangat penting yang ada di kehidupan kita. Makna dari toleransi itu sendiri yaitu sikap saling menghargai dan saling menghormati terhadap sesama. Tapi sayangnya pada sekarang ini sikap toleransi itu lambat laun semakin menghilang. Alasan hilangnya sikap toleransi ini biasanya karena kita ini berada dalam perbedaan. Contohnya, perbedaan dalam menganut suatu kepercayaan atau agama. Akibat dari hilangnya sikap toleransi ini, karena orang-orang ini semakin tidak peduli terhadap sesama maupun terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Tentu hal ini tidak baik apabila terus berlanjut, karena kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan lainnya. Nah, toleransi antar umat beragama dan kepedulian sosial ini sangat penting, dan ini harus diterapkan karena membuat kehidupan kita di Indonesia ini pastinya akan semakin rukun, damai, serta dapat meningkatkan rasa persaudaraan. Selain itu, toleransi dapat meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita tercinta ini. Yang pastinya seluruh masyarakat harus menjaga sikap toleransi antar umat beragama dan harus memiliki sikap peduli sosial agar negara di Indonesia ini tetap bersatu dan tidak terpecah. Negara ini dapat menjadi pecah karena masyarakatnya itu sendiri yang kurang memiliki toleransi dan banyak provokasi dari orang lain yang akhirnya dapat menyebabkan suatu konflik atau perpecahan. Kita saat ini berada dalam lingkungan yang beragam, mulai dari beragam agama, suku, hingga ras. Nah, dari perbedaan agama ini, kita sebagai masyarakat menjadi tahu bahwa semua orang itu harus mengerti dan harus menghargai siapapun orang itu harus memeluk agamanya masing-masing. Nah, caranya yaitu dengan menerapkan sikap toleransi dan kepedulian ini kita harus memulai dari diri sendiri kita dulu. Kita harus memahami terlebih dahulu bahwa orang lain itu berhak untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain ini agar menganut agama kita. Kita tidak boleh memaksa, dan kita tidak boleh juga merasa paling benar bahwa agama kita ini yang harus diikuti gitu. Kita tidak boleh untuk bersikap seperti itu karena orang lain itu ada haknya masing-masing untuk mereka menganut agamanya. Kemudian kita harus berbuat baik kepada siapapun tanpa memandang apa agama mereka. Selain itu, apabila ada orang yang kesusahan atau terkena musibah, kita sebaiknya membantu mereka. Karena pastinya di setiap agama manapun diajarkan untuk tolong-menolong apabila ada orang yang kesusahan. Entah kita dapat menolongnya dalam bentuk materi ataupun tenaga. Jadi kita harus peka terhadap apa yang ada di sekitar kita. Nah, dan juga melihat di tengah pandemi virus corona atau COVID yang melanda di tanah air yang mengharuskan kita untuk social distancing, pasti segala kegiatan ini dilakukan dengan menjaga jarak. Tapi bukan berarti kita membatasi dalam kepedulian kita terhadap sesama. Justru di tengah kondisi sekarang ini, kepedulian sosial ini harus ditumbuhkan karena sangat banyak orang yang terdampak dengan kondisi wabah seperti ini. Nah, disinilah peran kita sangat penting untuk menolong sesama. Kemudian cara lainnya bisa memperbanyak edukasi mengenai pentingnya toleransi dan peduli terhadap sesama. Hal ini dilakukan agar semua lapisan masyarakat ini mendapat pengetahuan akan pentingnya kedua hal ini.
Nah, kemudian kita mencari pengetahuan ini bisa lewat manapun, termasuk lewat sosial media. Kemudian cara yang harus kita lakukan yaitu bersosialisasi dengan tetangga di sekitar kita. Karena kita akan memahami betapa pentingnya toleransi dan sosialisasi ini. Dengan meningkatnya peduli kita terhadap sesama, maka kita akan semakin saling menghargai dalam berbagai aspek perbedaan yang ada. Apabila toleransi dan kepedulian sosial ini terus kita tingkatkan, maka konflik dalam masyarakat di Indonesia ini tidak akan timbul dan tercapailah kehidupan yang damai, aman, dan sejahtera. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya jelaskan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya seperti itu, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.